Engkau melebihi semuanya. Kami menyembah Engkau melebihi segala hal. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur dan saatnya kami akan dengar firman-Mu. Bicaralah, sampaikan apa yang Bapa mau, supaya hidup ini makin hari semakin sama dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan di tempat ini. Kau menjadi pusat perhatian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah. Dan kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah Allah Tuhan yang Esa, El Echad, ya dalam bahasa aslinya. Allah Tuhan yang Esa. El Echad itu artinya, Echad itu artinya satu. Jadi orang Kristen tidak punya Allah tiga, ya, tapi kita punya Allah satu. Dan ini kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dan tema kita ada di ayat 4. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 2, iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah Bapak Ibu, di dalam kalau kita lihat kalimat ini ada dimulai kata dengarlah. Dengarlah itu yang sering dibilang sema. Sema itu adalah deklarasi. Orang Israel biasanya mengucapkan deklarasi itu setiap kali mereka doa pagi dan doa malam. Jadi 2 kali sehari mereka menyampaikan sebuah deklarasi iman mereka kepada Tuhan. Dalam bentuk yang disebut dengan Torah. Jadi dikatakan dengarlah. Artinya ada sebuah deklarasi. Deklarasinya adalah bahwa Tuhan Allah orang Israel itu satu. Kenapa perlu penegasan ini? Saya mau katakan karena ada terlalu banyak kemungkinan kalau kita baca waktu orang Israel dari mulai tanah Mesir menuju tanah Kanaan, berkali-kali mereka beralih kepada Tuhan, dari Tuhan, dan mereka menyembah patung, menyembah berhala. Sebabnya perlu sebuah deklarasi. Dengan deklarasi itu orang Israel sadar dengan diucapkan pagi dan sore. Deklarasi itu mereka sadar bahwa kita cuma punya Allah satu. Allah itu cuma satu, Allah yang layak untuk disembah. Itu deklarasi, itu sema, kata dengarlah hai orang Israel. Itu artinya ada sema, ada deklarasi yang diucapkan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 5 dikatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat yang ke-5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Allah berkata yang adalah Allah yang Esa itu, Allah berkata sema, deklarasinya adalah Allah yang layak untuk dikasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita udah belajar ini kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu waktu saya khotbah. Dengan semua emosi kita, dengan semua perasaan kita, dengan hati kita yang paling dalam, dengan roh kita yang paling dalam. Allah berkata kita harus mengasihi siapa? Satu Allah, Allah yang Esa. Artinya Bapak Ibu,
Pada waktu Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini, datang beribadah setiap hari Minggu ataupun di rumah ataupun di dalam persekutuan, ingat satu hal, bahwa kita sedang menyembah satu-satunya Allah. Tidak ada yang kita sembah, kita sedang tidak memuja seseorang, kita sedang tidak mengagungkan sebuah event, tapi pada waktu kita sadar bahwa kita sedang melakukan satu ibadah, yaitu apa? Ibadah yang menyembah Allah, yang mengagungkan Allah. Sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tadi saya katakan, kalau kita lihat Bapak Ibu di Ulangan pasal yang kelima ayat 6 sampai 9, kalau kita baca sebelum di pasal yang ke-6, waktu Tuhan memberikan shema dengan berkata, dengarlah sebuah deklarasi yang perlu diucapkan di pasal yang kelima ayat 6 sampai 9. Saya akan baca buat Bapak Ibu supaya kita mengerti kenapa Allah berkata kepada orang Israel, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Hanya satu Allah yang layak untuk dikasihi, bukan dewa, bukan patung-patung, bukan. Ayat yang ke-6, akulah Tuhan Allahmu. Ini kalau kita baca ini hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam apa itu? Di bawah atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu. Cuma satu-satunya Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di pasal 5 Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada bangsa ini di dalam Ulangan. Karena saya harus bilang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang cepat sekali beralih untuk bisa mempercayai dewa-dewa. Untuk bisa mengingkari kebesaran Tuhan. Makanya Tuhan bilang di pasal yang kelima ayat 6 dikatakan, akulah Allah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Allah perlu mengingatkan bangsa ini lagi. Ingat, kalau engkau bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu semata-mata hanya dikerjakan oleh Allah yang satu. Tidak ada dewa-dewa, tidak ada kepercayaan yang lain, tidak ada kekuatan yang lain. Karena kalau kita lihat bahwa dari tema-tema kita bahwa Allah kalau melihat bangsa Israel ini adalah bangsa yang minggu lalu khotbah Allah itu adalah Allah yang Bapak Ibu saya mau katakan kalau melihat orang Israel ini bangsa yang kecil. Bahkan dibilang Tuhan itu enggak terpikat sama hati orang Israel. Karena apa? Memang bangsa ini terlalu gampang mengingkari kepercayaannya. Sebabnya perlu sebuah deklarasi. Perlu diingat-ingat terus kenapa ini bangsa adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala, cepat beralih, cepat mempercayai patung-patung. Kita lihat di dalam Keluaran pasal, ini satu fakta. Bapak Ibu tahu pada waktu itu Musa sedang puasa 40 hari kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 32. Musa sedang pergi puasa 40 hari. Dia berhadapan dengan Tuhan. Musa itu adalah pemimpin yang paling lembut kata Alkitab. Tidak ada lagi orang selembut Musa kata Alkitab. Musa itu sangat lembut. Pada waktu dia sedang berdoa, berpuasa, naik ke gunung Tuhan, dia mencari wajah Tuhan untuk membela umat yang tegar tengkuk ini. Kemudian karena Musa lama turun, bangsa ini berpikir selalu bangsa yang curiga dengan Tuhan. Mereka bilang, lihatlah Musa itu sudah berapa hari dia puasa,
Tapi dia nggak turun-turun. Apa dia mau buat kita mati di sini? Di mana Musa? Apa dia mau melarikan diri? Karena kondisi itu mereka bilang sama Harun, Harun, karena Musa nggak turun-turun, sebabnya hari ini bikin patung untuk kami sembah. Ini bangsa yang tegar tengkuk ini, bikin patung. Biar kami sembah patung itu, patung lembu kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Kemudian Harun seorang pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan karena desakan umat ini, karena bangsa yang tegar tengkuk ini, karena bangsa yang suka terus bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu baca, mereka bahkan mati dalam bersungut-sungutan. Bersungut-sungut terus. Akhirnya Bapak Ibu, apa kata Harun? Mari emas kalian. Kumpulkan semua kalian punya emas. Kemudian dikumpulin. Waktu dikumpulin, Harun meleburnya dan kemudian Harun yang tadinya adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, wakil dari Musa. Orang yang takut Tuhan. Dia pun karena desakan, kalau kita baca di dalam Keluaran 32 ayat 23. Dikatakan mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah, mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bapak Ibu, saya mau bilang dari awal kalau kita baca, Musa ngomong kok dia pergi mau berdoa. Tapi mereka bilang, Musa gak tahu di mana, entah dia udah mati. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau Harun akhirnya dalam kesesakan, pada waktu itu dia didesak oleh orang Israel, orang yang keras kepala ini. Akhirnya Harun membuat patung. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, orang Israel itu percis kayak gambar ini. Mereka memuji-muji. Pada waktu memuji-muji Musa, dengar dia bilang seperti ada orang yang memuji-muji Tuhan. Kalau kita baca Alkitab. Tapi kemudian pada waktu Musa lihat, ternyata bangsa Israel menyembah patung emas, patung yang terbuat dari emas dalam bentuk lembu dan mereka puja-puja. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, seringkali pada waktu kita ada dalam kesesakan kita bisa seperti Harun. Kita pikir ada jalan yang lebih cepat, sepertinya Tuhan lambat. Sepertinya Tuhan susah dengan ini. Dan saya mau katakan sekali lagi, Harun adalah orang yang diurapi Tuhan. Harun adalah orang yang mengerti perintah Tuhan. Tapi pada waktu dia dalam desakan, pada waktu dia dalam tekanan, dia sangat, waktu mendengar orang Israel bersungut-sungut. Mana Musa, jangan-jangan dia udah mati itu di atas gunung. Dan Bapak Ibu tahu, Harun bikin patung loh, ngebayangin. Saya sedang ngebayangi pada waktu Harun bikin patung. Untuk dia ajak, ini imam loh. Dia ajak umat untuk menyembah patung dan patung itu dibuat oleh Harun. Dengar baik Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Saya mau bilang, orang-orang yang percaya Kristus, ada kalanya Bapak Ibu, ada kalanya kita bisa seperti Harun. Pada waktu kita terdesak, pada waktu kita mengalami kesesakan, acap kali kita bisa melakukan percis kayak Harun. Kita kompromi, kita bilang kita mungkin gak menyembah patung, tapi kita sudah tidak tertarik lagi untuk mengandalkan, mempercayai satu-satunya Tuhan. Kita pikir kita punya skill, kita pikir kita punya kemampuan, kita pikir ada cara yang lebih baik daripada menantikan Tuhan. Pada waktu kita tersesak, hati-hati Bapak Ibu dengan keputusan yang akan kita ambil. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Dia punya waktu yang tepat. Hanya dibutuhkan kepercayaan, sebuah pengharapan kepada Tuhan. Bahwa dia adalah satu-satunya penolong dalam hidup aku. Enggak ada yang lain.
Dia satu-satunya kekuatan aku, enggak ada yang lain. Dia adalah Tuhan. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kesesakan, datang kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Kristus yang sudah mati di atas Kalvari, yang sudah mengampuni kita di atas kayu salib, kutuk kemiskinan, segala sesuatu dia sudah tanggung. Tidak ada yang tidak dia selesaikan di atas Kalvari. Hari ini mau gak kita datang sama dia? Harun, orang yang seorang imam, yang mengasihi Tuhan, tapi dia bisa salah langkah ketika didesak. Seringkali pada waktu tersesak, membuktikan siapa saya sebenarnya. Apa yang saya lakukan pada waktu saya tersesak, seringkali menentukan seberapa mengenalnya saya akan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal yang 6 ayat pertama sampai kedua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Kalau kita lihat yang pertama, mungkin kita bilang bagaimana caranya? Allah tadi berkata sama orang Israel, satu-satunya Tuhan. Engkau harus mengasihi satu-satunya Tuhan. Bagaimana caranya engkau bisa mengasihi Tuhan? Yang pertama, perintah apa yang diberikan Tuhan? Yang pertama menurut ayat ini adalah seumur hidup milikilah takut akan Tuhan. Perintah apa? Bagaimana buktinya bahwa saya adalah satu pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saya tidak beralih kepada kekuatan, saya tidak beralih kepercayaan saya kepada hal-hal yang lain. Menurut ayat ini, yang pertama adalah seumur hidup milikilah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu berarti rasa hormat dan kagum pada Tuhan. Takut Tuhan itu bukan berarti Bapak Ibu waktu melakukan dosa terus Bapak Ibu sembunyi, Bapak Ibu lari, terus Bapak Ibu atau Bapak Ibu takut dihukum, enggak begitu. Orang yang memiliki rasa takut dan kepada Tuhan, takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Rasa hormat yang seperti apa? Dengar baik Bapak Ibu. Allah itu yang satu itu adalah kudus. Sekali lagi saya mau katakan, Allah yang satu itu adalah Allah yang suci. Sebabnya saya mau katakan karena dia Allah yang suci, Allah yang kudus. Mari kita hormati dia dengan kekudusan dan kesuciannya. Gereja harus menampilkan kekudusan Kristus. Saya mau katakan memang gak ada kita yang kudus. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan hormatilah kekudusan Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Makanya di dalam Roma dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai bukti mengasihi Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah bukti bahwa saya adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan saya. Miliki rasa hormat. Pada waktu beribadah, sembah dia, tinggikan dia, berikan rasa hormat. Mungkin Bapak Ibu mau berlutut, mau mengangkat tangan. Berikan rasa hormat, berkata Tuhan engkau Allah yang kudus, engkau layak menerima hormat, engkau layak menerima pujian, engkau Allah yang luar biasa, semuanya udah engkau lakukan yang terbaik untuk hidupku. Gak ada alasan buat aku. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahwa hanya orang dalam kesesakan bisa berbuat dosa. Kayak Harun tadi. Di Alkitab di dalam PB, ada Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Betul? 10 orang, tapi saya mau bilang
yang balik menyembah Yesus itu cuma 1. 9 orang sembuh. Tapi 9 orang itu nggak tahu kemana. 10-10-nya sembuh. Tapi yang datang kembali menyembah Allah, justru hanya 1 orang yang memberikan rasa takut dan hormat kepada Allah. Jadi bukan hanya kesesakan. Ada orang ketika dia diberkati, ketika Tuhan mengizinkan dia berkelimpahan, justru orang itu tidak punya lagi rasa takut dan hormat. Dia mulai mengalihkan cintanya, kasihnya mungkin kepada uang, mungkin kepada bisnis, mungkin kepada orang yang dia cintai atau apa saja. Mungkin kita bilang kita nggak nyembah patung, tapi saya mau bilang ada orang yang menyembah uang. Tapi yang pasti apa yang kita sembah jadi seperti itulah kita. Orang yang menyembah uang, orientasinya akan terus uang. Uang karena apa? Apa yang kita sembah akan jadi itulah kita. Kalau kita menyembah bisnis, hidup kita akan terus bisnis. Tidak salah bisnis Bapak Ibu. Tapi kalau kita menaruh kekuatan kita di atas bisnis, sebenarnya tanpa kita sadar, kita pun sedang beralih dan tidak membuat Tuhan yang satu. Jadi bukan hanya waktu kesesakan, kalau Harun waktu kesesakan, ternyata ada orang juga waktu diberkati pun dia bisa lupa dengan penciptanya. Jadi hari ini bagaimana caranya? Saya adalah pribadi yang mengasihi Allah, satu-satunya Allah yang esa itu. Dengan aku memberikan rasa hormat kepada dia. Rasa kagum kepada dia. Waktu lagu tadi hormat bagi Allah Bapa, itu kita akan mengangkat tangan. Kita rasakan betapa dia layak menerima hormat, pujian dan penyembahan kita. Dan saya percaya kalau semua jemaat di tempat ini mengerti pada waktu menyembah Tuhan dengan rasa takut dan hormat. Saya percaya waktu kita nyanyi 1 lagu aja, ada orang yang bisa sembuh. Orang lumpuh akan berjalan. Karena Alkitab bilang waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, di mana ada Allah, di situ ada kemerdekaan. Bisa bayangin kalau semua orang datang dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus, aku gak bisa bermain-main. Dia benar Allah yang penuh kasih. Tapi dia juga Allah yang kudus, Allah yang suci. Yang layak aku untuk bisa menghormati dia. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-5. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Apa yang kedua? Berpegang. Tadi kita lihat ini ayatnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah berpegang pada segala ketetapan perintahnya. Berpegang itu Bapak Ibu ini pegang nih. Ini saya berpegang. Ini pegang kalau ini Tuhan. Ini berpegang. Apapun kondisi saya gak akan pernah melepaskan. Saya pegang situasi enak gak enak. Aku tetap percaya kepada Tuhan yang satu. Sekalipun kata Abraham gak ada dasar buat aku untuk berharap. Sekalipun sebuah keadaan belum berubah, aku gak akan pernah melepaskan kepercayaanku kepada Allah yang satu. Allah yang esa. Berpegang, tidak melepaskan. Enggak alang-alang. Sebentar lepas, sebentar pegang, sebentar nampak, sebentar gak nampak. Sebentar nanti begitu menggebu-gebu, sebentar lagi gak nampak. Sebentar lagi kayaknya orang yang begitu hebat, sebentar lagi lepas lagi. Berpegang dikatakan pada segala ketetapan dan perintahnya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 bilang begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, akhir kata ini. Jadi dengar apapun kita, kalau nggak ada ini nggak guna. Dibilang begini, akhir dari kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah, sama-sama kita baca. Karena ini adalah
Ya, kewajiban setiap orang. Mau beribu kali, mau berapa puluh tahun saya ikut Tuhan. Mau beribu-ribu kali saya dengar firman. Beribu-ribu kali saya khotbah di sini. Amsal bilang, pengkhotbah bilang begini. Akhir dari segala yang didengar. Artinya ini wajib loh. Wajib itu kudu, harus. Bukan pilihan. Dibilang apa? Akhir dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Yang tadi itu yang pertama kita ajar. Yang kedua, berpegang pada perintahnya. Ini saya ada gambar rel kereta api. Bapak Ibu, kalau istilahnya ini mungkin garis kotak ini adalah firman Allah. Ini merupakan rel. Ini isinya semua Alkitab. Ini semua rel ini adalah dasar dari firman semuanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau dibilang tadi tetap berpegang. Ada kalanya hidup ini enggak seperti yang saya harapkan. Ada kalanya hidup ini terjadi di luar dari yang kita prediksikan. Tapi saya mau katakan, tetaplah berpegang. Artinya, Bapak Ibu kalau kereta api, saya harus pastikan secanggih apapun kereta api harus ada sebuah kepastian. Dia harus jalan di rel. Secanggih apapun kereta api, sehebat apapun mesinnya, sehebat apapun pembuatnya, dia memang didesain, diciptakan untuk supaya dia bisa lancar, dia harus berjalan di rel yang ditentukan. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, kenapa tadi dibilang pegang firman Allah maka engkau akan hidup. Kalau kereta api mencoba keluar dari rel, saya bisa pastikan dia bisa mencapai tujuan, bisa saja mungkin. Tetapi terlalu banyak harga yang harus dibayar. Ada mungkin kerusakan-kerusakan pada mesin, ada mungkin kerusakan-kerusakan pada rodanya, atau apapun. Kenapa? Karena dia keluar dari rel. Kenapa dikatakan waktu kita berpegang firman, kita akan hidup. Dengar baik Bapak Ibu, waktu keadaan gak enak, kita bisa kemungkinan melepaskan Tuhan yang esa ini. Kita pengen keluar dari rel. Kita pikir kita punya cara. Saya mau bilang keluar dari rel, saya masih hidup. Tapi tahukah Bapak Ibu terlalu mahal harga yang harus saya bayar. Terlalu banyak waktu yang harus saya bayar. Hanya karena apa? Saya melepaskan pegangan saya yaitu firman Allah. Saya mulai hidup dengan standar saya. Saya mulai hidup dengan kebanyakan orang lakukan. Saya mulai hidup dengan mengandalkan semua pikiran dan kemampuan saya. Saya mau katakan saya masih bisa melayani, masih. Rel kereta api, dia keluar dari rel. Ada kemungkinan dia masih bisa jalan. Tapi itu akan lambat. Lambat dan akan mengalami banyak risiko. Akan banyak mungkin korban. Tahukah Bapak Ibu? Kalau hari ini Bapak Ibu mau mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Bukan berarti gak punya masalah. Berpeganglah kepada Tuhan yang esa. Berpeganglah. Situasi apapun berpeganglah. Jangan pernah coba keluar dari rel. Yaitu firman Allah, berpeganglah kepada firman. Sulit, ya berpeganglah kepada firman. Tapi keadaannya Ibu, berpeganglah kepada firman. Tapi ini benar-benar susah aku pahami, berpeganglah kepada firman. Apapun itu. Tapi kenapa lambat sekali? Tapi kenapa kayaknya nggak ada titik terang? Saya mau katakan, segelap apapun itu, berpeganglah kepada firman. Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekali dia berfirman, sekali dia memberi syema, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Berpegang. Kalau kita mau hidup, kalau jalan mau Bapak Ibu waktu sulit pun, Bapak Ibu tetap bisa berjalan seperti rel kereta api. Berpeganglah. Berjalanlah di atas jalur yang benar.
Kalau hari-hari ini Bapak Ibu udah mulai, ayo kembali minta anugerahnya. Dia Allah yang penuh kasih. Berpegang kepada Tuhan yang esa. Satu-satunya menjadi tempat pengharapan kita. Yang terakhir, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 5. Maka dengarlah hai orang Israel. Ayat yang ketiga, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang terakhir, bagaimana melakukannya? Bagaimana bisa tetap berpegang? Bagaimana bisa tetap menghormati Dia dengan punya rasa takut kepada Dia? Apapun keadaan aku akan memilih tetap takut dan hormat kepada Engkau. Lakukan dengan setia. Saya tutup dengan ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal yang satu-satunya. Karena cintanya kepada Bapak, Ibu dan saya. Karena kasihnya yang begitu besar sama kita. Dia rela mati setia sampai di atas Kalvari. Hari ini, ayo semua kita setia. Apapun keadaan kita, setialah. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berpegang kepada titah-titahnya, kepada firman-Nya. Dan yang kedua, memiliki takut dan hormat kepada Dia dengan setia. Kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Berpeganglah kepada firman Allah. Milikilah rasa takut dan hormat kepada satu-satunya Tuhan. Dia Allah yang suci. Dia Allah yang kudus. Diberikannya anaknya yang tunggal bagi kita. Satu-satunya putranya yang tunggal yang terbaik diberikannya bagi kita. Mari hormati Dia. Suci, suci. Amin. Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Hormati Dia, sembah Dia Allah yang suci. Sembah Dia satu-satunya Allah. Amin. Bumi penuh kemuliaan. Sembah Dia jemaat, sembah Dia. Bumi penuh Haleluya. kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Sucilah Mari sembah Dia, Allah yang suci. Suci, suci, suci. Allah Sembah Dia dengan rasa takut dan hormat. suci, suci, suci. Allah
kekudusan Allah menyucikan setiap kami. Biar kekudusan Allah melingkupi setiap kami. Amin, amin. Katakan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, bumi penuh. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi dengan kemuliaan-Mu. Allah yang satu-satunya kami sembah. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Katakan, bumi penuh. We worship you, Lord. Amin. Haleluya. Lawat. Jamaah bebaskan. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan, bumi penuh. Amin. Roh Kudus, ini waktumu. Kekudusan-Mu, kesucian-Mu memberi rasa takut hormat. Amin. Katakan, bumi penuh. Rasakan kekudusan Allah. Rasakan kesucian-Nya. Menyembuhkan, membebaskan, melepaskan. Amin. Haleluya. We worship you, Lord. Amin. Woo. Jesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.